Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Anissa Caiharagina dengan NIM 200303011, kelas A semester 3, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil review buku keempat mata kuliah metode penelitian sosial yang berjudul Memahami Metodologi Survei Teori dan Aplikasi Sosiologi. Baiklah, sebelum masuk pada pokok pembahasan yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembahasan pada buku ini. Seperti yang kita lihat bersama di sini, bahwa pada pembahasan kali ini secara ambius menekankan teori sosiologis untuk menciptakan pemahaman tentang aspek-aspek metodologi survei, di mana hal ini berfokus pada interaksi antara sosiologi dan metodologi survei, serta teori dan pendekatan sosiologi yang dapat ditawarkan untuk penelitian survei dan sebaliknya. Nah, dalam hal ini, fokus utamanya yaitu pada hubungan langsung antara teori sosiologi dan aplikasinya dalam penelitian survei. Hal ini yang lebih lanjut lagi menyajikan mengenai penelitian asli yang menerapkan imajinasi sosiologi, yang di mana imajinasi sosiologi ini untuk masalah substantif penting untuk para sosiolog, metodologi survei, dan ilmuwan sosiologi, termasuk isu-isu seperti kesehatan, imigrasi, ras atau etnis, gender, dan seksualitas, serta peradilan agama. Langsung saja kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu mengenai mengapa metodologi survei membutuhkan sosiologi dan mengapa sosiologi membutuhkan metodologi survei. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa hubungan antara metodologi survei dan sosiologi serta ilmu-ilmu sosial lainnya telah berlangsung selama hampir 1 abad, yang dimana selain itu, sebelum produk penelitian survei hadir, metodologi survei ini telah hadir jauh sebelumnya. Nah, dari hubungan ini dapat dikatakan bahwa hubungan antara sosiologi dan metodologi survei ini sangat penting dan layak untuk didiskusikan, karena sosiologi dan metode survei ini adalah disiplin akademis yang mana hal ini berdekatan dan saling melengkapi. Di sini sosiologi juga merupakan studi tentang masyarakat manusia, dan sosiolog menyelidiki setiap sudut celah pada sosiologi tersebut. Selanjutnya pada bab 2 yaitu mengenai menuju teori tingkat respon survei yang tidak lagi saling melewati seperti orang asing di malam hari. Nah, di sini akan dibahas mengenai apa itu teori. Para sosiolog di sini mendefinisikan bahwa teori merupakan cara yang berbeda dan upaya teoritis yang seringkali cukup abstrak, di mana sosiologi teori di sini fokus mengidentifikasikan dan menggunakan dan berfokus pada konstruksi yang diturunkan dirinya untuk menjelaskan tingkat sosiologi tersebut. Selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat respon survei. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi potensi tingkat respon survei. Yang pertama yaitu menggunakan beberapa metode kontak dan respon survei serta meningkatkan tingkat respon. Yang kedua, organisasi survei disponsori
dengan legitimasi yang diketahui secara terpercaya. Yang ketiga, respon survei ini bertugas menyelidiki lebih kecil dan lebih besar lagi tingkat respon survei. Yang keempat yaitu memberi insentif dengan permintaan tanggapan yang sesuai dengan sponsor. Sedangkan yang terakhir yaitu untuk memberikan jawaban atas survei yang dilakukan melalui semua saluran komunikasi yang tersedia. Dan membentuk konten atau tampil setiap permintaan untuk respon survei dengan cara yang menambah mutu nilai tersebut. Sedangkan selanjutnya mengenai tinjauan teori tingkat respon yang ada. Nah, artinya di sini bahwa teori ini berguna untuk koneksi desain yang khusus yang diidentifikasi sebelumnya dalam teori yang membahas mengenai faktor-faktor yang bersifat struktural, durasi yang bisa dianggap sebagai perancang survei secara rutin. Nah, sedangkan teori disonansi kognitif di sini adalah respon terhadap survei, yaitu merupakan survei yang sesuai dengan bagaimana seseorang melihat dirinya sendiri lebih mungkin untuk merespon tentang yang lain. Sedangkan pembahasan yang ketiga mengenai memajukan teori respon yang diinginkan secara sosial, bagaimana proses identitas mempengaruhi jawaban untuk pernyataan sensitif. Nah, di sini mengenai teori respon yang diinginkan secara sosial. Bisa kita lihat bahwa pendekatan psikologi klasik di sini sangat sensitif dalam menghubungkan kepekaan yang dirasakan dari pernyataan dan potensi respon, misalnya dalam laporan negatif palsu tentang narkoba. Selanjutnya mengenai penipuan diri. Penipuan diri di sini lebih berbasis mengenai kepribadian tentang respon yang diinginkan secara sosial yang lebih jauh, membedakan dua faktor fenomena yang lebih saling berkaitan, di mana manajemen kesan seperti ini telah dibahas sebagai penipu yang meningkatkan fokus pada pewawancara sebagai objeknya. Sedangkan yang selanjutnya mengenai interaksionisme simbolik dan teori identitas. Nah, teori interaksionisme simbolik di sini merupakan perspektif sosiologi dan merupakan salah satu dari 3 psikologi yang lain, yaitu disebut dengan struktur dan kepribadian sosial. Maka di sini dapat disimpulkan makna dari interaksionalisme simbolik ini yaitu menciptakan dan menginformasikan interaksi sosial dalam hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, bab yang keempat mengenai budaya dan perilaku respon, gambaran umum mekanisme budaya yang menjelaskan kesalahan survei. Nah, di sini akan dibahas mengenai dimensi kebudayaan. Menurut sosiolog Triandis bahwa hampir semua konseptualisasi budaya memiliki kesamaan dan keyakinan bahwa budaya adalah suatu produk dari interaksi adaptasi antara manusia dan lingkungan, di mana hal ini digunakan untuk mengoperasionalkan budaya dalam penelitian empiris yang menekankan pada sifat biologis objektif, misalnya seperti ras dan etnis. Selanjutnya mengenai orientasi budaya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa orientasi budaya ini mungkin paling dikenal luas dari
kerangka budaya yang pertama kali diusulkan oleh Hofstede pada tahun 1980, di mana secara sistematis seluruh budaya rasional mengeluarkan kerangka kerja seperti ini. Selanjutnya pada bab yang kelima mengenai menerjemahkan pelajaran dari karakteristik status dan teori keadaan keharapan ke metodologi survei. Nah, karakteristik status dan teori keadaan harapan ini pertama-tama menurut sosiolog memberikan pengantar yang luas untuk teori karakteristik dan keadaan harapan, yang mana teori ini menjelaskan mengenai spesifik dan menyeluruh. Karakteristik status ini bervariasi, di mana mencakup berbagai perbedaan sosial. Nah, karakteristik status di sini merupakan perbedaan sosial seperti ras, jenis kelamin, atau usia yang dikaitkan dengan perbedaan tingkat kompetensi yang diharapkannya. Selanjutnya, mengenai bab yang keenam, yaitu korelasi perbedaan pola interaksi responden kulit hitam putih. Partisipasi dalam penelitian medis, warisan ketidakpercayaan di antara orang Afrika Amerika. Nah, maksudnya di sini, meskipun menurut National Institute of Health atau disebut dengan NIH mengingatkan bahwa hal ini berpengaruh pada perempuan dan ras etnis minoritas dalam penelitiannya, di mana hasil studi ini kualitatif dan kuantitatif telah mengidentifikasi banyak hambatan, namun mengeluarkan isu-isu yang beragam untuk partisipasi komunitas tertentu. Selanjutnya, variasi ras atau etnis dalam pemrosesan respons survei. Interaksi antara survei mempelajari varian budaya dalam cara responden, yang dimana inovasi yang relatif baru. Studi ini menunjukkan intensif tentang interaksi pewawancara responden, di mana dapat mengindeks perbedaan antara kelompok ras atau etnis dan dalam cara memproses konsep survei. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih.